في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Lahab bin Abdul Muttalib adalah paman Nabi Muhammad SAW yang terkenal akan kebenciannya terhadap Islam dan menentang dakwah Rasulullah SAW. Saking terkenalnya, namanya kemudian dijadikan nama surat dalam Al-Quran, yakni surat Al-Lahab, yang merupakan pengutukan atasnya sebagai salah satu musuh Islam. Nama lengkapnya adalah Abdul Al-Uzza bin Abdul Muttalib dan panggilannya adalah Abu Lahab yang memiliki arti bapak dari api yang berkobar. Hal tersebut dikarenakan pipinya selalu merah atau seperti terbakar. Lahab artinya menyala-nyala. Ada yang mengatakan bahwa yang menggelari Abu Lahab adalah ayahnya, Abdul Muttalib, karena Abu Lahab wajahnya sangat cerah. Istrinya adalah Ummu Zamil yang telah melahirkan dua putra, yaitu Utbah bin Abu Lahab dan Utaibah bin Abu Lahab. Kebenciannya akan Islam berdampak pada pola pikirnya. Bahkan saking membenci dakwah Rasulullah, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya yang saat itu telah menikah dengan dua putri Rasulullah untuk segera diceraikan. Hal tersebut untuk melemahkan mental putri Rasulullah sebagai bentuk bahwa Islam dan pengikutnya dikucilkan. Kedua putri Rasulullah yang diceraikan atas perintah Abu Lahab adalah Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Ummu Kulsum adalah salah satu putri Rasulullah SAW dari istri pertama beliau, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Pada zaman jahiliyah, ia menikah dengan Utaibah putra Abu Lahab. Utaibah adalah saudara kandung Utbah yang juga menikahi putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah. Namun, kedua putri Rasulullah SAW tersebut kemudian diceraikan oleh suaminya atas perintah Abu Lahab setelah turun surat Al-Lahab yang ditunjukkan kepadanya. Padahal saat itu Ummu Kulsum belum disentuh sedikit pun oleh Utaibah, sehingga mereka tidak memiliki keturunan dari pernikahan tersebut. Perintah perceraian itu juga didukung oleh Ummu Jamil, istri Abu Lahab yang juga sangat membenci dakwah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, Ummu Kulsum sebagai putrinya juga mengikuti ajaran ayahnya dan ikut hijrah ke Madinah beserta keluarganya. Ketika saudarinya Ruqayyah wafat tahun kedua Hijriah, ia kemudian dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan Utsman bin Affan yang merupakan kakak iparnya sendiri atau suami dari Ruqayyah. Pada tahun ketiga Hijriah, bulan Rabiul Awal, setelah Ruqayyah meninggal, karena menikahi kedua putrinya Rasulullah SAW tersebut, Utsman bin Affan dijuluki Zulnurain atau orang yang memiliki dua cahaya. Kakak dari Fatimah dan adik dari Zainab adalah Ruqayyah. Ia meninggal dunia di Madinah bulan Sa'ban tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah SAW turut menyolatinya. Sementara yang bertindak turun ke kuburannya adalah Ali, Al-Fathal, Usama bin Zaid, dan Talha Asyariyah. Sementara yang memandikan jenazahnya adalah Asma binti Umayyah dan Safiyah binti Abdul Muttalib. Setelah kepergian Ummu Kulsum, Rasulullah SAW bersabda kepada Utsman, "Seandainya aku mempunyai putri yang ketiga,
niscaya akan aku nikahkan ia denganmu, wahai Utsman. Sedangkan Ruqayyah adalah putri kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lahir dari ibunda Khadijah binti Khuwailid. Ruqayyah lahir dan tumbuh besar pada zaman jahiliyah. Setelah menginjak dewasa, ia menikah dengan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Utbah bin Abu Lahab. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi utusan Allah dan Abu Lahab menentang apa yang dibawa oleh beliau, bahkan memusuhi dan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka turunlah surat Al-Lahab yang berbunyi, Tabbat yada Abi Lahabiyu, celakalah tangan Abu Lahab, yang berisi pengenjaman segala tindakan yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab pun bertambah marah. Lalu ia memerintahkan putranya Utbah untuk menceraikan istrinya Ruqayyah. Utbah pun mengikuti perintah ayahnya dengan seketika menceraikan Ruqayyah. Saat ayahnya diutus menjadi nabi atau utusan Allah Subhanahu wa taala, Ruqayyah langsung masuk Islam mengikuti jejak ibunya yang masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan. Ia pun ikut hijrah 2 kali ke Habasyah bersama suaminya. Kemudian mereka berdua juga ikut hijrah ke Madinah dan menetap di sana. Mereka pun dikaruniai anak yang bernama Abdullah. Karena itu Utsman diberi sebutan kunya Abu Abdullah atau bapaknya Abdullah. Namun Abdullah meninggal dunia ketika ia berusia 6 tahun. Setelah wajahnya membengkak akibat dipatok ayam jantan. Sebelum umat muslim berangkat menuju perang Badar, Ruqayyah jatuh sakit sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Utsman bin Affan untuk ikut perang dan mengutusnya untuk menjaga istrinya tersebut. Ruqayyah pun wafat saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat muslim lainnya berada di perang Badar, bertepatan pada tahun kedua Hijriah atau 624 Masehi. Semua cara akan dilakukan untuk melemahkan dakwah Rasulullah, dimulai dengan memboikot perdagangan sampai pada persoalan pernikahan. 2 putri Rasulullah tadi menjadi contoh kebencian musuh Islam bernama Abu Lahab beserta istrinya Ummu Jamil. Semoga kita semua terhindar dari sifat membenci dakwah Islam dan menjadi manusia yang selalu mengutamakan kepentingan umat dan bangsa. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika turun ayat yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Nabi Muhammad pun mengumpulkan masyarakat Quraisy dan beliau menyeru kaumnya di Bukit Sofa, Mekah. Ketika beliau menyampaikan dakwah itu untuk beriman kepada Allah dan kepadanya, maka Abu Lahab pamannya memotong dengan pembicaranya kasar. Celaka kamu wahai Muhammad, hanya karena inikah kamu mengumpulkan kami semua? Maka ketika itu juga turun ayat yang membela Nabi bahwa yang celaka adalah Abu Lahab, bukan Nabi Muhammad. Mengapa hanya nama Abu Lahab yang jelas dan terang di dalam Al-Quran yang masuk neraka? Karena para ulama menyimpulkan bahwa ketika Nabi Muhammad berdakwah, Abu Lahab ini selalu mengikuti beliau dari belakang dan mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang pendusta dan masyarakat itu tidak mempercayai ajakan Nabi Muhammad. Beliau adalah orang yang menghalangi hidayah orang lain untuk masuk Islam. Inilah yang termasuk dosa besar dan namanya secara terang dan jelas di dalam Al-Quran bahwa ia pasti masuk neraka.
Abu Lahab dan istrinya ini adalah orang yang selalu memusuhi nabinya. Ummu Jamil adalah istri Abu Lahab. Beliau adalah orang yang suka namimah atau mengadu domba masyarakat Quraisy tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau sering membawa tali sabun untuk membawa kayu dan duri-duri untuk ditaruh di depan rumah Nabi Muhammad SAW. Ummu Jamil meninggal karena jeratan tali ketika beliau mengangkat kayu untuk memusuhi Nabi Muhammad. Demikian, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.